Halo saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi di Summary Daily Bible Study. Dan hari ini summary kita berjudul 2 lipatan sistem hukum. Kita akan kembali membaca kutipan di Review and Herald Mei 6, 1875, paragraf 1-4. Mari kita ingat kesimpulan paragraf pertama. Di sini ada perbandingan dari one particular sin dengan hari Sabat. Dan kata lainnya hari Sabat dalam paragraf pertama adalah the most important precepts. Kesimpulan paragraf 2 adalah ganjaran melanggar hari Sabat adalah korban. Dan korban ini adalah bukti bahwa hukum tidak berubah. Kenapa korban, bukti hukum tidak berubah? Karena hukum menuntut kematian dari pelanggar hukum. Jadi korban menggantikan kematian dari pelanggar hukum yang dituntut oleh hukum. Oleh karena itu, hukum tidak pernah berubah. Lalu apa gabungan kesimpulan paragraf 1 dan paragraf 2? Hukum itu adalah just and merciful, atau hukum itu adil dan berkemurahan. Mari kita lanjut kesimpulan paragraf 3. Bapa memberikan knowledge of His will, especially precept yang jelas dan pasti. Apanya yang pasti? Bahwa bukan manusia yang menguduskan dirinya sendiri, karena kehendak Bapa adalah pengudusan, dan pengudusan itu tandanya hari Sabat, dan hari Sabat adalah tanda bahwa Tuhanlah yang menguduskan umatnya, bahwa manusia tidak bisa menguduskan dirinya sendiri. Jadi, mari kita lihat gambaran sebelum dan setelah kayu salib. Sebelum kayu salib, dari melihat domba yang disembelih, kita melihat kayu salib. Dan setelah kayu salib, ketika kita lihat pengganti domba, kita juga melihat kayu salib. Semua sama-sama melihat, tetapi apa bedanya? Bedanya adalah arah melihatnya. Sebelum kayu salib, melihatnya ke arah depan, dan setelah kayu salib, melihatnya ke arah belakang. Dan waktu saya melihat kayu salib, yang saya dapat lihat di dua arah, apa yang saya lihat? Kematian. Jadi, sebelum kayu salib, ada darah domba, dan saya melihat kematian. Dan setelah kayu salib, tidak ada darah. Tetapi saya melakukan meat and drink, dan saya melihat kematian. Dan kematian di sini adalah sama-sama lambang untuk saya dapat melihat kayu salib atau saya dapat melihat Tuhan Yesus. Kenapa saya harus melihat kematian? Karena dengan melihat kematian, saya tidak perlu mati lagi. Mari kita lanjut membaca paragraf keempat. Umat Tuhan disebut peculiar treasure atau harta yang sangat berharga dan sangat diistimewakan Tuhan. Dan diistimewakannya dengan twofold system of law, atau 2 lipatan sistem hukum. Jadi ada 2 lipatan yang terdiri dari 1 hukum. Jadi kalau ditanya ada berapa apa? Ada 2 lipatan hukum, tetapi 2 lipatannya semua 1 hukum. Dan 2 lipatan hukumnya ini adalah moral law dan ceremonial law. Dan moral law ini untuk menunjukkan pada penciptaan, agar manusia tidak lupa bahwa Bapalah yang menciptakan bumi ini. Artinya, waktu kita membaca Roma 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God,
semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, artinya semua orang sudah lupa akan penciptanya. Karena semua orang sudah lupa, apakah sistem lipatan kedua ada urusan dengan solusi atau tidak ada urusan dengan solusi? Roma 3 ayat 23. Mari kita baca lanjutan dari kutipannya. Ceremonial law, yaitu lipatan kedua, diberikan karena pelanggaran moral law. Artinya, kalau tidak ada yang melanggar moral law, bisa saja tidak ada ceremonial law. Apakah kalimat itu benar? Itu kalimat yang salah. Karena ada satu hukum yang terdiri dari dua cabang, moral law dan ceremonial law. Jadi, tidak bisa dibilang kalau tidak ada pelanggaran, ceremonial law juga tidak ada. Karena satu hukum itu terdiri dari moral law dan ceremonial law. Artinya, dua cabang ini selalu ada. Mari kita umpamakan dua cabang hukum ini dengan dua cabang pohon. Satu cabangnya ke arah timur dan satu cabangnya ke arah barat. Tidak bisa kita memanjat dua cabang yang berbeda arah dalam waktu bersamaan. Kalau ada satu cabang yang sudah mau patah karena kita loncat-loncat di cabang tersebut, atau kita sebut karena kita melanggar cabang di moral law, kita bisa loncat ke cabang satunya, yaitu cabang ceremonial law. Kalau satu cabangnya tidak pernah diloncatin atau tidak pernah mau patah, artinya kita tidak perlu ke cabang satunya. Karena tidak perlu ke cabang satunya, bukan artinya tidak ada cabang pohon satunya atau yang ceremonial law. Kalau melanggar moral law, baru kita loncat ke ceremonial law punya cabang. Artinya karena saya melanggar di cabang pertama, sehingga saya loncat ke cabang kedua supaya saya tidak melanggar lagi. Jadi, ceremonial law ini selalu ada. Dan orang yang loncat-loncat di cabang pertama, loncat ke situ supaya tidak jatuh lagi. Kenapa kita bilang tidak jatuh lagi? Karena sebelumnya dia jatuh ke posisi cabang kedua, yaitu jatuh ke posisi cabang ceremonial law. Karena definisi jatuh adalah menjauhi atau meninggalkan posisi awal, dan posisi awalnya di moral law. Dan dia jatuhnya ke posisi ceremonial law karena tadinya dia loncat-loncat di cabang moral law. Di sini kita tidak boleh meninggalkan posisinya lagi di ceremonial law. Karena kalau kita bilang dia meninggalkan posisi ceremonial law, artinya dia jatuh lagi. Artinya di sini tidak boleh lagi kembali ke moral law. Karena kalau ke moral law artinya jatuh. Karena di sini di tempat ceremonial law dia tidak boleh jatuh lagi. Tapi pertanyaannya, bukankah ceremonial law ini untuk mengembalikan orang ke moral law? Tapi kalau ke moral law, definisinya nanti jatuh lagi. Sedangkan ke ceremonial law bukan untuk jatuh lagi. Karena kita harus ingat bahwa definisi jatuh adalah meninggalkan posisi awalnya. Dan sekarang dia posisinya sudah di ceremonial law. Kalau dia meninggalkan posisi awalnya di ceremonial law, artinya dia jatuh lagi. Dan dia harus kembali ke moral law atau cabang moral law karena fungsi ceremonial law adalah untuk mengembalikan dia ke moral law atau tidak melanggar moral law kembali. Jadi ceremonial law ini kita ulang lagi adalah untuk mengajar orang ini tidak melanggar moral law.
Jadi, waktu dia di cabang seremonial law, dia sudah diajar untuk tidak lompat-lompat lagi di moral law. Karena pada awalnya dia sudah lompat-lompat di moral law dan dia sudah takut di situ dan dia loncat ke ceremonial law. Dan di ceremonial law punya cabang, sekarang dia tidak lompat-lompat lagi. Tetapi bagaimana caranya supaya dia kembali ke moral law tanpa kita mengartikan definisi jatuh yang tadi kita sudah jelaskan? Caranya menjelaskan ini adalah dia turun pelan-pelan dan dengan sopan dia kembali ke moral law tanpa lompat-lompat lagi. Jadi dia tidak tinggalkan pohon, dia kembali ke moral law karena di ceremonial law dia sudah diajar untuk tidak loncat-loncat. Jadi di posisi moral law, setelah dia kembali dan meninggalkan posisi seremonial law, dia tidak pernah melanggar lagi. Jadi, orang ini tidak pernah meninggalkan pohon ini. Dan ini sesuai dengan prinsip yang pertama kita sudah bilang bahwa ini adalah dua lipatan hukum dalam satu hukum yang sama. Jadi, walaupun ada dua cabang, moral law dan ceremonial law, tetapi kedua cabang itu ada di dalam satu pohon. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa ketika orang ini berpindah ke moral law, artinya dia meninggalkan pohon tersebut. Karena hanya berpindah cabang bukan artinya orang itu jatuh. Artinya prinsip yang tidak berubah di sini dari awal. Adanya dua cabang, satu pohon, atau dua lipatan sistem, satu hukumnya. Kesimpulannya apa? Ketika orang ini dari moral law loncat ke ceremonial law tanpa bekal moral law sedikit pun. Dan ketika dia di ceremonial law, dia diajarkan prinsip-prinsip untuk tidak melanggar moral law. Dan ketika dia kembali ke cabang moral law, dia sudah dibekali oleh ceremonial law prinsip-prinsip untuk tidak lagi menginjak-injak moral law. Prinsipnya adalah ketika orang itu sudah kembali ke cabang moral law, orang ini akan berkata, saya tidak akan loncat-loncat lagi di moral law. Karena sebelumnya saya sudah tidak lompat-lompat lagi di ceremonial law.